Teriakan 8 Yuan membuat Fang Yu lepas dari pikirannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya basah kuyup. Dinding batu di atas seluruh lorong sebenarnya menekan dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, sejumlah besar Zenki dilepaskan dan diledakkan ke arah dinding batu yang hancur. Bang Long, terdengar suara keras. Dinding batu di atas masih menekan, tidak terganggu, dan tidak ada kerusakan. Ah, kali ini, 8 Yuan di belakang berteriak ngeri lagi. Fang Yu segera menoleh, dan melihat Bai Yuan sedang tenggelam. Separuh tubuhnya sudah berada di bawah tanah. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat posisi kaki Bai Yuan. Tanah tampaknya tidak terlihat abnormal. Namun 8 Yuan masih tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat, mencapai posisi dada. Selamatkan aku, selamatkan aku. Bai Yuan berteriak pada Fang Yu dengan wajah penuh ketakutan. Jelas sekali, 8 Yuan saat ini sama sekali tidak mampu mengeluarkan nafasnya sendiri. Fang Yu maju selangkah dan meraih 8 Yuan. Tapi saat ini, wow, seluruh tubuh Fang Yu hampir kehilangan keseimbangan. Dia juga merasa kakinya tenggelam, menariknya ke tanah. Fang Yu segera menatapnya. Saat ini, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya merayap dan menyeretnya ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagian yang masuk ke dalam tanah memiliki rasa kekuatan yang sangat rendah. Nafas dingin dalam jumlah besar mencoba mengikis tubuh Fang Yu. Tentu saja, itu tidak berjalan dengan baik. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, tinjunya mengepal, dan tubuhnya melepaskan banyak energi sejati. Bas, cahaya keemasan terang mekar di permukaan tubuh Fang Yu. Ki yang kejam menyebar, bum bum bum. Di tengah ledakan kebisingan, Fang Yu masih tenggelam. Sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Hati Fang Yu tergerak. Panggil, sejumlah besar Lihuo segera menyala dari tubuhnya. Zizi. Dari api yang menyebar, api emas mulai menyebar di tanah, menyala. Tiket, ada suara keras di seluruh bagian. Pada saat yang sama, Fang Yu merasakan pengekangan di bawahnya tiba-tiba mereda. Wow, dia terbang dengan mudah dan tidak terus tenggelam. Hal yang sama berlaku untuk 8 Yuan di depannya. Fang Yu terbang dari tanah, melihat ke tanah di bawah, sedikit kejutan muncul di matanya. Saat ini, tanah sedang dibakar oleh Lihuo. Tanah yang awalnya terlihat sangat biasa terus-menerus bergelombang, dan setiap bagiannya terus-menerus menggembung, penyok, dan terdistorsi. Tanah ini juga merupakan makhluk gelap. Tidak, seluruh bagian memiliki kesadaran otonom. Seharusnya gelap makhluk. Fang Yu melihat sekeliling, matanya dingin. Pantas saja ada gerakan-gerakan aneh di bagian ini dari waktu ke waktu. Adapun 8 Yuan di depan Fang Yu, wajahnya bahkan lebih pucat. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat ke tanah yang gelisah. Vitalitasnya rusak parah, dan kekuatannya saat ini bahkan belum mencapai setengah dari masa kejayaannya. Dalam hal ini, di tempat yang sangat berbahaya seperti tanah pertanda kematian, memang benar setiap detik mengalami momen hidup dan mati, dan satu kecerobohan mungkin akan mati. Zhenlong Tianjun benar, tempat pertanda kematian sebenarnya bukanlah tempat di mana para biksu bisa tinggal. Ayo maju cepat, Tuan Fang. Cepat keluar dari sini. Bai Yuan memandang Fang Yu dan berkata dengan gugup. Tapi saat ini, Fang Yu mengerutkan kening, tidak menjawabnya, hanya melihat sekeliling. Tuan Fang, kata 8 Yuan lagi. Kamu tidak perlu maju lagi. Fang Yu berkata dengan mata yang menakjubkan, aku khawatir kami telah berjalan di tempat sebelumnya, dan kami belum pergi. Jauh, apa? Mata 8 Yuan membelalak, heran. Fang Yu mengerutkan kening, kesadaran rohaninya menyebar. Kemudian, dia menemukan bahwa tidak jauh di belakangnya ada hutan gelap tempat dia membuat lubang besar. Jelas sekali, saat mereka berjalan maju, seluruh jalan membawa mereka kembali. Ini seperti berjalan di atas ban berjalan mundur, tetap di tempat selama Anda berjalan. Dalam situasi ini, Fang Yu dan Bai Yuan tidak menyadarinya. Tempat apa ini? Bai Yuan bertanya dengan keras. Tiket, suara keras di lorong itu berlanjut. Fang Yu melihat ke bawah ke tanah yang selalu bergelombang, lalu melihat ke dinding batu di kedua sisi, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan menjawab, rasanya ini tidak seperti sebuah lorong, ini lebih seperti sesuatu dari suatu makhluk. Petik 2. Mendengar kalimat ini, 8 Yuan sudah terdiam.
hanya panca indera yang diperluas yang mewakili suasana hatinya. Jangan berlebihan, bagaimana dengan usus? Buka saja. Fang Yu melirik Bai Yuan dan berkata dengan ringan. Dengan kata lain, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, ada kilatan cahaya perak. Tombak suci langit dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tombak langit terkejut, dan tombak itu terbakar dengan banyak api. Setelah itu, Fang Yu mengangkat kepalanya, menunjuk ke atas, dan membanting. Wow, aura tombak suci di langit sangat dahsyat, dan menghantam langit-langit di atas. Seolah sadar akan bahayanya, langit-langit di atas menyusut dengan cepat. Jangan pernah berpikir untuk lari. Mata Fang Yu dingin, dan dia terbang dengan cepat ke langit. Celestial Halberd masih menyembul ke atas. Bagaimana dinding batu yang menyusut dengan cepat dibandingkan dengan kecepatan bulu bagian atas saat ini. Ledakan. Detik berikutnya, Sky Celestial Halberd menusuk kuat ke atas. Ledakan. Memadatkan kekuatan yang kuat, dan memberkati tombak suci langit Li Huo, menembus bagian atas hampir seketika. Ledakan. Di tengah ledakan, sebuah celah muncul di atas. Dan Li Huo dengan cepat tersulut dan menyebar. Tiket. Seluruh saluran berputar dan menyusut. Rasa sakit yang tajam membuat makhluk gelap yang aneh ini tak tertahankan. Fang Yu melihat ke bawah. Prasasti batu asli yang muncul tiba-tiba sudah lama menghilang. Matanya sedikit berkedip. Isi dinding batu telah terpatri dalam ingatannya, dan dinding batu itu sendiri tidak penting. Saat ini, kamu masih harus pergi dari sini dulu. Fang Yu melirik 8 Yuan dan berkata, jika kamu tidak pergi, kamu bisa menunggu kematian di sini. Wow, setelah berbicara, Fang Yu melompat dan terbang keluar dari lubang yang terbuka di langit. 8 Yuan di bawah pulih, dan melarikan diri juga bergegas ke langit. Retakan, seluruh bagian telah diperas menjadi bola, dan situasi internal sangat buruk. Tapi ini bukan lagi tentang Fang Yu. Setelah dia menerobos celah sebelum dia sempat mengamati sekeliling, dia merasakan hisapan yang kuat. Wow, gaya tarik ini hampir tak tertahankan dan sepertinya berasal dari seluruh ruang. Di bawah kekuatan ini, Fang Yu merasakan tubuhnya kehilangan kendali dalam sekejap dan jatuh tajam ke arah tertentu. Adapun 8 Yuan berikutnya, hal yang sama juga berlaku. Tolong, tolong. Fang Yu bisa mendengar teriakan 8 Yuan, tapi dia sudah menjauh dengan sangat cepat sampai dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Ledakan. Setelah beberapa detik, terdengar suara teredam. Fang Yu merasa seperti menabrak benda keras. Fang Yu segera berdiri. Engah. Terdengar suara cairan mengalir. Fang Yu memandangi kakinya. Lalu, dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia datang ke lingkungan yang benar-benar baru. Adapun 8 Yuan, sudah dipisahkan darinya di bawah gaya tarik. Wow, pada saat ini, gonggongan ringan Bebe datang. Fang Yu melihat ke bawah dan menemukan bahwa Bebe sudah mengenakan pakaian peri di dadanya. Bebe, apa kamu tahu di mana ini? Fang Yu bertanya. Petik 2 petik 2. Bebe menggelengkan kepalanya dan melompat ke bahu Fang Yu lagi. Lalu, dia mengangkat kakinya lagi dan menunjuk ke kiri. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri. Bagian depannya gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Bas, 2 sinar cahaya keluar dari mata Bebe, memantulkan bagian depan dengan terang. Saat ini, saya hampir tidak bisa melihat ada tirai air di depan posisi sebelah kiri. Airnya bening tetapi dalam keadaan mengalir. Melihat keluar melalui air, tidak banyak yang bisa dilihat, dan terlihat sangat kabur. Fang Yu menyipitkan mata, melangkah maju, dan berjalan menuju tirai air di sebelah kiri. Setiap langkah akan menimbulkan suara langkah di air dangkal. Fang Yu berhenti di depan tirai air. Saat ini, karena sumber cahaya dekat, tirai air di depan Anda tampak lebih jernih. Wow, tirai air masih dalam keadaan mengalir. Fang Yu melihat ke langit, lalu melalui tirai air untuk melihat lingkungan di balik tirai air. Masih belum bisa melihat situasi di balik tirai air. Fang Yu berpikir sejenak dan mengulurkan tangan kanannya ke tirai air di depannya. Tangan kanan dengan cepat mendekati tirai air, lalu mengulurkan satu jari telunjuk, menyentuh tirai air dengan lembut. Wow, tirai air masih dalam keadaan mengalir. Saat ini, Fang Yu bisa merasakan air mengalir di ujung jarinya. Itu sangat normal. Fang Yu sedikit mengernyit, dan jari-jarinya terus menembus jauh ke dalam tirai air. Putus asa,
Ketika jari telunjuk kanan Fang Yu terulur sepenuhnya ke balik tirai air, dia tiba-tiba menyentuh sesuatu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menatap tirai air di depan. Bas, di bawah cahaya yang dilepaskan oleh Bei Bei, melalui tirai air, sosok samar-samar muncul. Di balik tirai air, sesosok muncul. Dan sosok ini menjadi kabur sejak awal, dan garis besarnya menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu sepenuhnya terbentuk, dan wajah Fang Yu muncul di depannya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan alisnya sedikit terangkat. Karena dia melihat, di balik tirai air, muncullah sesosok seperti dia. Pakaian polos yang sama, wajah dingin, bahkan tatapan mata yang sama menakjubkannya. Namun Bei Bei di bahu Fang Yu tidak muncul. Ini, Fang Yu menyipitkan mata, menarik tangannya, dan mundur selangkah. Pada saat ini, tirai air di depan, sebenarnya perlahan menghilang. Pada saat ini, Fang Yu, yang muncul di balik tirai air, hanya berdiri tepat di depan Fang Yu. Jarak keduanya kurang dari 2 meter, berdiri berhadap-hadapan, dengan tampilan yang sama, penampilan yang sama, dan nafas yang sama. Ini adalah salinan sempurna. Fang Yu mengerutkan kening. Pihak lain mengerutkan kening. Apakah ini salinan diriku? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Pihak lain menyipitkan matanya, tetapi pada saat ini, sudut mulut pihak lain terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Ini yang tidak dilakukan Fang Yu. Putus asa, lawan maju selangkah dan meninju. Mata Fang Yu basah kuyup, dan dia segera menghindari pukulan itu dengan memutar kepalanya. Ledakan, namun kekuatan pukulan ini langsung meledakkan seluruh area di belakang Fang Yu. Wow, Fang Yu baru saja menghindari pukulan pertama, dan pukulan kedua datang lagi. Kali ini, Fang Yu tidak menghindar lagi, tetapi mengangkat lengan kirinya dan memblokir pukulannya dari depan. Dia ingin melihat apakah lawannya bisa meniru kekuatannya. Ledakan, terdengar suara teredam yang mengerikan. Fang Yu mundur 2 langkah. Lawan yang mengepal juga mundur 2 langkah. Kali ini bentrokan kekuatan adalah pertandingan 50-50. Kekuatan ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia mengambil 2 langkah ke depan dan mulai menyerang. Bum-bum, Fang Yu tidak menahan tangannya, tetapi melancarkan serangan seperti badai. Set, 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 sisi lain mengelak, dengan kecepatan sangat cepat dan tubuh yang sangat hantu. Metode rahasia Raja Hantu. Sekilas Fang Yu bisa mengetahui apa yang dia lakukan. Setiap kali hampir seperti bereaksi terlebih dahulu, sepertinya dia tahu ke arah mana Fang Yu akan menyerang dengan setiap pukulan. Telapak tangan batian, Fang Yu menembaknya dengan telapak tangan. Pihak lain juga mengambil telapak tangan yang sama. Ledakan, 2 telapak tangan dengan intensitas yang sama meledak bersamaan, mengeluarkan gelombang energi sihir yang menakutkan. Raungan itu bergema di mana-mana. Fang Yu melompat sedikit, lalu mundur agak jauh. Melihat ke depan lagi, masih ada senyuman dingin di wajah Fang Yu itu. Benar-benar meniruku sepenuhnya. Kekuatan, mantra, dan keterampilan tubuh. Aku tahu caranya, dia bahkan bisa memprediksi metode dan metode seranganku. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Situasi seperti ini, dalam kesadarannya, tidak mungkin terjadi. Karena itu tidak mungkin terjadi dalam kenyataan, itu berarti, hanyalah ilusi. Fang Yu pasti berada dalam ilusi. Selama kamu mematahkan ilusi itu, kamu bisa membuat orang ini menghilang, pikir Fang Yu. Wow, saat ini, lawan sudah bergegas maju dan menyerang Fang Yu. Bang, 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 Fang Yu terus mengelak dan melakukan serangan balik. Namun skill fisik, gerakan, dan rutinitas lawan sama persis dengannya. Konfrontasi semacam ini pada dasarnya adalah 2 Fang Yu yang saling bertarung. Tidak ada yang bisa lebih unggul. Sejujurnya, jika saya berlatih sendiri di hari kerja, saya tidak akan terlalu membosankan. Fang Yu berkata dalam hatinya, hanya saja aku terus menatap wajahku, rasanya tidak nyaman dan aneh. Dalam proses melawan lawan, kesadaran spiritual Fang Yu telah menyebar. Karena ini ilusi, pasti ada kekurangannya. Fang Yu membuka mata jalan itu lagi. Bas, emas berkilau. Tanda pedang salib emas muncul di mata Fang Yu. Saat ini, pihak lain tidak mengubah apapun. Oh, dia tidak memiliki kemampuan untuk meniru Eye of the Avenue. Fang Yu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Saya katakan sebelumnya bahwa tubuh roh Dao itu unik dan tidak dapat ditiru. Saat ini,
Suara Li Huoyu terdengar. Tapi ini ilusi, kata Fang Yu. Bagaimana dengan ilusi? Ilusi tidak bisa meniru Daoling atau hanya bisa meniru bentuk, tapi tidak bisa meniru kemampuannya. Li Huoyu berkata, faktanya, tidak ada orang lain yang mengetahui Daoling. Apa kemampuan fisiknya, kecuali dirimu sendiri. Setelah membuka mata jalan, bidang pandang Fang Yu berubah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini memang merupakan ruang independen seperti sangkar. Dan seluruh ruang angkasa terdiri dari hukum yang sangat ketat. Komposisinya sangat rumit. Ini juga harus menjadi sumber di mana lawan dapat meniru Fang Yu. Namun masalahnya adalah semua undang-undang ini tampak transparan. Fang Yu mencoba memotongnya dengan mata jalan, dan mereka dengan cepat kembali normal. Hukum perbaikan diri, ini mirip dengan lingkaran di bawah observatorium di bumi. Jika Anda tidak dapat membatalkan undang-undang ini, Anda tidak dapat menghilangkan salinan ini. Mata Fang Yu berkedip dan bertanya. Bum, replika itu masih menyerang. Fang Yu terus menghindar dan melawan. Ada ledakan kebisingan yang terus-menerus. Setelah meneliti sebentar, Fang Yu tahu bahwa kurungan yang dia tinggalkan saat ini sebenarnya adalah hukuman mati. Hukum-hukum itu dihukum mati di sana. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk menghancurkan salinan yang ada di depan. Anda dengan melanggar hukum, tapi untuk melakukannya secara terbalik. Artinya, hancurkan klon di depanmu, dan hancurkan hukum ini. Sepertinya aku harus menyalahkan diriku sendiri di depanku. Fang Yu berkata dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya baginya kekuatan, keterampilan fisik, dan mantra sebanding dengannya. Namun Fang Yu masih memiliki kelebihan yang jelas. Itu adalah mata jalan, bola roh jalan, tubuh roh jalan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengalahkan salinan saat ini, dan ada banyak cara. Yang paling sederhana adalah, buka lapisan formulir, mainkan dengan santai. Bas, ketika Fang Yu berpikir, sosoknya bersinar terang. Permukaan seluruh tubuh menjadi jernih, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya kemasan. Garis meridian muncul di tubuh. Tanda pedang silang di pupil perlahan berubah. Boom! Pada saat ini, napas Fang Yu melonjak, menekan replika di depannya. Ledakan, Fang Yu memukul klon di depannya dengan pukulan. Di saat yang sama saat pukulan ini dilempar, tanda pedang silang di punggung tangan kanannya bersinar. Ledakan, kekuatan teror meletus, ditambah dengan kekuatan dao besar. Replika itu mengangkat tangannya, mencoba menahan serangan itu, tapi itu sulit dilakukan. Swiss, replika itu meledak, memanggil. Fang Yu segera mengikuti dan memulai mode serangan kekerasan lagi. Klonnya adalah Fang Yu, bahkan jika dia dipukul dengan keras, dia hampir tidak bisa mempertahankan postur bertahan. Boom, ini adalah konfrontasi dengan Fang Yu dalam satu lapisan pada satu waktu. Di bawah level pertama, peningkatan Fang Yu terlihat jelas. Persepsi tersebut terutama terlihat jelas saat menghadapi replikanya. Dia bisa memanfaatkan hampir setiap pukulan. Tapi replikanya adalah dirinya sendiri. Bahkan dalam bentuk normal, kekuatan dan kekuatan fisiknya melebihi langit. Boom, sebab, hanya dalam beberapa menit, kedua kubu bertarung hingga ratusan ronde. Di setiap ronde, Fang Yu memang memiliki keunggulan. Tapi kelebihannya adalah kelebihannya, tapi tidak bisa menahan lawan untuk bertarung. Setelah ratusan putaran, tubuh fisik replika itu hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak jatuh. Di saat yang sama, masih ada senyuman luar biasa di wajahnya. Sebagai lawan biasa, senyuman seperti itu tidak bisa merangsang Fang Yu. Sayangnya, kali ini lawannya adalah tiruan dirinya. Ini sangat menjengkelkan. Fang Yu tidak pernah merasakan senyumannya begitu menyebalkan. Sial, aku harus menghajarmu hari ini. Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, amarahnya berkobar, dan serangannya menjadi lebih ganas. Area pusat terbesar ketiga, di ruang konferensi. Pada saat ini, sejumlah besar tokoh setingkat komandan berkumpul di aula. Dan setiap komandan hanya memiliki ketakutan dan kepanikan di wajahnya saat ini. Mereka baru saja menerima kabar bahwa kelompok super besar telah mengirim pemimpin bintang 8 Duoze, dan pemimpin bintang 7 Cao Yuan, yang memimpin lebih dari 8 juta biksu elit, membunuh kelompok besar ketiga. Adapun Fang Yu dan Bai Yuan, keduanya tidak lagi terlihat. Sudah berakhir. Kali ini sudah berakhir. Kemana Tuan Fang pergi? Jika dia tidak ada di sana, bagaimana kita bisa melawan begitu banyak musuh?
Tuan Fang, bukankah dia melarikan diri? Semua pemimpin di aula menerima kontrak darah Fang Yu. Saat ini, perut mereka terguncang, jantung mereka berdebar-debar, hampir tercekik. Tiga komandan Tianan, Qiu Liang dan Ren Le sedang tidak terlihat baik saat ini. Mereka mempercayai Fang Yu dan percaya bahwa Fang Yu memiliki kekuatan untuk menggulingkan aliansi Kaisan. Tetapi pada saat kritis ini, Fang Yu menghilang dengan 8 yuan yang dia kendalikan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak tahu apa-apa. Apakah kamu benar-benar melarikan diri? Menurut dia tidak. Jika Fang Yu ingin melarikan diri, tidak perlu melakukan banyak hal sejak awal. Bukannya bisa lolos, tapi hilang karena kecelakaan. Tianan mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan melihat banyak pemimpin yang kakinya gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tenang. Tidak mungkin Tuan Fang melarikan diri saat ini, dia pasti akan kembali. Begitu ucapan ini keluar, suara diskusi di aula menjadi lebih pelan. Tianan, apakah kamu mengenalnya dengan baik? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Fang Yu ini? Tahukah kamu siapa dia? Mengapa dia menggulingkan aliansi Kaisan? Wan Hong, kelompok terbesar kedua di kejauhan, memandang jelek, bertanya dengan keras. Wajah Tianan berubah, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia, kenapa kamu membuat kami percaya padanya? Setelah orang ini muncul, dia memaksa kami untuk menerima kontrak darah, dan kami diikat ke kapal pencuri. Sekarang orang-orang super datang untuk menumpas pemberontakan, kita semua harus mati. Semua harus mati. 8 juta biksu. Wan Hong jelas-jelas lepas kendali dan meraung liar, jika dia benar-benar ingin meninggalkan sesuatu, kenapa dia tidak memberitahuku? Dia menghilang tiba-tiba. Ucapan ini membuat suasana di aula kembali menjadi putus asa. Wajah Tianan jelek, berdiri diam. Bum-bum. Fang Yu menekan salinan itu ke tanah dan menghancurkannya dengan satu pukulan, setiap pukulan mengenai wajah lawan untuk melegakan napasnya. Dia belum pernah melakukan tindakan sekeras itu terhadap orang lain. Tapi sekarang, di hadapan salinannya sendiri, dia telah melakukan lebih banyak serangan. Replika tersebut sudah penuh luka, banyak luka, dan darah berceceran. Darahnya merah, bahkan kekuatan naga tidak menyatu. Fang Yu melihat salinan di depannya, matanya bergerak sedikit. Jika Anda mengatakan itu, replika ini di depan Anda, replikanya mungkin adalah Fang Yu dalam situasi paling dasar. Tidak ada berkah kekuatan naga dan Phoenix, tidak ada Li Huo, tidak ada air mata yang sangat dingin, tidak ada kekacauan dan api suci, tidak ada tubuh roh yang agung, Del. Namun, dalam situasi ini, menghadapi Fang Yu yang telah membuka lapisan bentuk, dia masih mendukungnya untuk waktu yang lama. Hingga saat ini, mereka masih berusaha melakukan serangan balik. Sial, apakah ini aku? Kenapa begitu sengit? Fang Yu menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian tinju berat lainnya mengenai wajah salinan itu. Retakan, pukulan ini akhirnya menghancurkan tulang lengan yang diangkat oleh replika tersebut. Mata Fang Yu tajam, dan setelah memenangkan pengejaran, dia terus bergerak dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Boom, boom, boom. Aku tidak tahu sudah berapa lama, berapa banyak pukulan yang telah ditinju. Ketika aura Fang Yu tersisa kurang dari 1/10, dia akhirnya menggunakan satu kaki untuk menghancurkan salinannya, depannya. Boom! Pada saat ini, hukum di sekitarnya dilanggar, dan seluruh ruang seperti sangkar langsung hancur. Akhirnya, semuanya berakhir. Fang Yu menarik napas panjang dan kembali ke bentuk normalnya setelah seluruh ruangan runtuh. Fang Yu merasakan suhu di sekitarnya turun drastis. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia sepertinya berada di ruang yang sangat sempit. Ada dinding batu di semua sisi, sangat sepi. Sedikit cahaya menembus gua, arah sumber cahaya tepat di atas kepala. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke atas, dan melihat sumber cahaya seperti yang diharapkan. Seluruh ruangan tampak seperti lubang yang tenggelam ke dalam tanah. Bukankah ini makhluk gelap lainnya? Fang Yu berjalan ke dinding batu dan menekan dengan kuat. Retakan, dinding, batu itu tiba-tiba hancur, dan tidak mengeluarkan nafas khusus. Kali ini sepertinya tembok batu asli. Di mana tempat ini, kamu harus naik dan melihat untuk mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Fang Yu menendang kakinya dan terbang menuju lubang atas. Hukum macam apa yang bisa meniru kekuatan dan tubuhku seperti itu? Fang Yu berpikir sambil terbang menuju pintu masuk gua. Di ruang sebelumnya,
melawan badan salinan telah memberikan banyak manfaat baginya. Setidaknya, dia mungkin mengetahui kekuatannya dalam wujud biasa tanpa memberkati kemampuan apapun. Dengan asumsi replika itu 100% menyalin kemampuan dasarku, maka kemampuan dasarku mungkin 70 hingga 80% dari keadaan saat ini. Dibandingkan dengan bentuk level pertama, itu adalah 5 hingga 6 ceng. Fang Yu menyimpulkan dalam hatinya. Wow, Fang Yu dengan cepat bergegas keluar gua. Saat ini penerangan sudah mencukupi. Meski masih belum sebagus bintang pada umumnya, namun tetap terlihat keabu-abuan, namun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih baik. Setelah terbang keluar dari gua, Fang Yu menemukan dirinya berada di puncak gunung. Dikelilingi pegunungan serupa, tingginya tidak terlalu tinggi, dan yang tertinggi hanya beberapa ratus meter. Tidak ada makhluk hidup, dan cukup sepi. Dibandingkan dengan lingkungan yang kecil dan gelap sebelumnya, lingkungan saat ini cukup baik. Setidaknya, visinya sangat luas. Tempat ini juga harus menjadi bagian dari tanah pertanda kematian, tapi aku tidak tahu nama spesifiknya. Mata Fang Yu berkedip, matanya menakjubkan. Dia membuka mata jalan, dan kemudian menyebarkan kesadaran ilahi. Saat meninggalkan lorong itu, dia terpisah dari Bai Yuan. Di tempat seperti negeri pertanda, sangat sulit untuk bertahan hidup dengan kondisi 8 Yuan saat ini. Namun, setelah membuka mata jalan tersebut, tidak ada hal istimewa yang ditemukan. Gunung tetaplah gunung, dan tidak ada alam semesta. Dan area dalam jangkauan luas di dekatnya adalah area pegunungan yang sama. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Sejauh ini, ia belum menemukan keistimewaan kawasan tersebut. Mungkinkah tempat ini telah keluar dari negeri tanda kematian? Seharusnya tidak, tapi jika tempat ini masih merupakan tanah kematian, kenapa begitu damai? Sepertinya daerah pegunungan terpencil. Lupakan saja, berbaliklah dan lihat apakah kamu menemukan sesuatu. Memikirkan hal ini, Fang Yu melepaskan energi aslinya dan bersiap untuk berlari ke depan. Wow, tapi kali ini, Bei Bei melompat keluar dan menunjuk ke kiri. Fang Yu memandang Bei Bei, mengerutkan kening dan bertanya, Bei Bei, bisakah kamu memberitahuku arah yang kamu tunjuk, apa yang harus aku cari? Apakah ada hal yang baik, atau adakah warisan? Petik 2. Wah, Bei Bei menggelengkan kepala dan ekornya lagi, lalu berputar-putar di udara, menari dan menari, tidak ada artinya. Baiklah, saya ingat Anda bisa menulis. Saya akan menunjukkan selembar kertas, dan Anda akan menuliskan detailnya. Fang Yu berkata dengan mata cerah. Setelah itu, dia mengabaikan reaksi Bei Bei, membalik tangan kanannya, mengeluarkan selembar kertas putih dari tempat penyimpanan, dan tinta hitam, dan meletakkannya di depan Bei Bei. Bei Bei melihat kertas putih itu dan berpikir sejenak, lalu mengulurkan kaki kirinya dan menodainya dengan sedikit tinta. Kemudian, mereka membuat isyarat di atas kertas putih. Fang Yu segera menjadi serius dan memandang kata-kata Bei Bei dengan serius. Tulisan tangan Bei Bei sangat coretan, tapi tidak butuh waktu lama untuk menulis dua kata. Samar-samar dikenali, kedua kata ini adalah nafas. Napas. Wajah Fang Yu penuh keraguan, dan dia bertanya, Bibi, kamu menulis dengan jelas, nafas macam apa itu? Artefak magis, manusia, anjing. Manusia. Bei Bei mendengar pertanyaan Fang Yu, dan menulis kata lain di kertas putih. Mata Fang Yu berubah saat melihat kata, orang. Dia menatap Bei Bei dengan mata yang menakjubkan, dan bertanya, nafas manusia, siapa? Bei Bei menggelengkan kepalanya, dan cakarnya menulis di kertas putih, tidak. Tidak bisa menulis. Fang Yu bertanya, wow, Bei Bei menunjuk ke kejauhan lagi dan menulis di kertas putih, pergi. Arti dari langkah ini jelas. Biarkan saja Fang Yu pergi ke arah itu secepat mungkin. Fang Yu pulih dan mengangguk. Nafas manusia. Bei Bei memberinya arahan untuk menemukan seseorang. Siapa orangnya? Fang Yu menoleh ke arah yang ditunjuk Bei Bei, dengan mata yang menakjubkan. Lalu dia menendang kakinya dan bergegas ke depan. Desir, di langit kelabu, sosok Fang Yu dengan cepat lewat, dan terdengar suara besar menerobos udara. 8 Yuan menyebutkan sebelumnya bahwa 8 Raja Surgawi Agung di Open Mountain Alliance, tampaknya bisa masuk dan keluar dari tanah pertanda kematian sesuka hati, dan Raja Langit Naga di antara mereka juga menganggap tempat ini sebagai hadiah yang luar biasa, kepada mereka dari pemimpin.
Ini menunjukkan bahwa tidak hanya ada hal-hal buruk di tanah pertanda kematian. Mungkin juga ada peluang besar untuk memberi manfaat bagi 8 Raja Surgawi Agung, jika tidak. Zhenlong Tianjun tidak akan mengatakan itu. Petik 2. Tapi di mana mendapatkan barang-barang bagus itu, hanya orang-orang mereka yang tahu. Fang Yu berlari ke depan sambil berpikir. Selama seluruh proses, dia mengamati situasi sekitarnya. Dia segera berhenti ketika dia menemukan situasi yang tidak normal. Desir-desir, persis seperti ini ke depan, terbang di atas gunung yang tak terhitung jumlahnya. Lambat laun, lereng pegunungan yang bergelombang menjadi lebih datar dan ketinggian pegunungan berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya gunung-gunung tersebut menghilang dan medannya mulai menjadi datar. Tidak ada apapun di tanah datar. Namun Bei tetap menunjuk ke depan. Oleh karena itu, Fang Yu tidak mengubah arahnya, tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Wow, kecepatan Fang Yu semakin cepat. Karena dari suara Bei yang semakin heboh, dia tahu kalau dia sudah sangat dekat dengan nafas orang yang dia cari. Siapakah itu? Fang Yu juga sedikit bersemangat. Karena Bei lah yang memintanya untuk menemukan seseorang, itu pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, itu adalah seseorang yang dia kenal. Fang Yu dengan cepat terbang menjauh dari tanah datar, dan sebuah danau besar muncul di depannya. Air danau sama seperti langit, berwarna abu-abu dan berlumpur. Setelah memasuki danau, Fang Yu terus berlari ke depan. Busur, di lokasi tertentu, Bei tiba-tiba berteriak kegirangan. Fang Yu segera berhenti. Wow, cakar Bei terentang ke bawah. Fang Yu melihat ke bawah. Benar saja, sebuah menara aneh dibangun di danau di bawahnya. Melihat ke bawah dari sudut pandang Fang Yu, menara itu tampak berbentuk poligonal asimetris. Ada 3 sudut tajam yang menonjol di sisi utara, di mana ditempatkan beberapa instrumen magis seperti obor, dan pada instrumen magis tersebut terdapat awan energi magis gelap. Sedangkan di sebelah selatan, di sudut yang menonjol, juga terdapat alat magis mirip obor di atasnya. Namun, tidak ada energi sihir hitam yang mengambang di artefak sihir tersebut, melainkan bola kristal tembus pandang seukuran tengkorak. Di dalam bola kristal, energi sihir biru bergulir. Dan di tengah menara terdapat struktur yang sangat kompleks. Di titik tengah lingkaran sihir, sebuah benda yang sangat spesial ditempatkan. Mata Fang Yu berubah ketika dia melihat objek ini, mengira dia salah melihatnya. Namun setelah dikonfirmasi, dia tahu bahwa dia tidak salah membacanya. Pusat lingkaran adalah tempat tidur. Tak hanya ada tempat tidurnya saja, tapi juga ada kuil yang kini terhampar rapi di atas tempat tidur tersebut. Bagaimana situasinya? Fang Yu terkejut. Pertama-tama, lokasi munculnya menara ini sangat aneh. Di tengah telaga berlumpur ini terdapat air telaga yang sangat luas di sekitarnya, dan tidak ada suara. Tata letak menara ini bahkan lebih aneh lagi. Lingkaran sihir yang kompleks, senjata sihir dan energi sihir yang aneh, dan tempat tidur di tengah lingkaran sihir. Bagaimana kelihatannya? Betapa anehnya. Wow, tapi Bei dengan tegas menunjuk ke bawah. Jelas sekali, dia menginstruksikan Fang Yu untuk menemukan tempat ini. Adapun nafas manusia, Fang Yu tidak ragu-ragu terlalu lama sebelum turun. Mendekati menara ini, tidak ada reaksi khusus. Putus asa, Fang Yu mendarat dengan mantap di menara. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh lingkaran sihir di menara masih beroperasi. Fang Yu menundukkan kepalanya, mengamati aura yang mengalir dalam lingkaran. Segera, dia dapat menyimpulkan secara kasar fungsi lingkaran ini. Instrumen magis yang ditempatkan di 3 sudut menonjol di belakang menara menyerap sebagian energi magis dari dasar danau, mungkin energi magis gelap, dan kemudian diedarkan melalui lingkaran magis di menara untuk 1 siklus, melewati menara. Setelah tiang yang bersinar dengan cahaya putih lewat, itu berubah menjadi energi sihir biru dan masuk ke dalam bola kristal yang tergantung pada instrumen magis yang ditempatkan di sudut selatan yang menonjol. Energi ajaib dalam bola kristal masih disimpan. Jika perhitungannya benar, energi sihir pada bola kristal pada akhirnya akan disalurkan melalui lingkaran sihir ke pusat lingkaran sihir, yaitu tempat tidur. Peran seluruh lingkaran sihir. Mata Fang Yu berkilat kaget, dan dia bertanya, mungkinkah itu budidaya? Kumpulkan energi sihir gelap yang diserap dari dasar danau dan ubah menjadi energi spiritual yang dia dapat menyerap, lalu duduk di tempat tidur untuk berlatih. Jika Anda melihatnya seperti ini, desain menara ini sungguh jenius. Namun pertanyaannya adalah,
siapa yang akan membangun menara seperti itu di tempat seperti itu? Karena orang ini ingin menggunakan lingkaran sihir untuk mengubah aura, itu berarti dia tidak bisa langsung menyerap energi sihir gelap. Itu pasti bukan makhluk gelap, tapi biksu. Biksu manusia. Hati Fang Yu sedikit bergerak. Namun saat ini, ada keheningan di sekitar. Kecuali aura yang beredar di dalam menara itu sendiri, Fang Yu tidak menangkap aura lainnya. Informasi tentang pemilik menara ini hampir nol. Sayang, bagaimana kamu bisa merasakan nafas orang-orang di sini dari jarak sejauh itu? Kenapa aku tidak bisa merasakan nafas sama sekali? Fang Yu mengerutkan kening. Wow, Bebe menggonggong ringan, seolah menjelaskan sesuatu. Tapi Fang Yu tidak mengerti sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, di sekitar menara, 4 sosok gelap tiba-tiba terbang. Danau itu pecah. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia segera berbalik. Set, 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 set. Keempat sosok itu melemparkan sesuatu seperti rantai dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu mengangkat alisnya, dan telapak tangannya keluar. Ledakan. Kemarahan yang kuat meletus. Keempat rantai itu terguncang di udara. Namun, pada saat yang sama mereka meledak, hukum yang semakin kuat muncul dari dalam. Hukum ini menyerang Fang Yu. Retakan. Setelah itu, dia menahan seluruh tubuh Fang Yu dengan kekuatan yang sangat tinggi. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan hukum ini juga memancarkan semburan energi sihir abnormal, langsung bekerja pada daging Fang Yu, terus-menerus mencoba menyerang bagian dalam. Namun, energi ajaib ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, mengepalkan tinjunya. Ledakan. Kekuatannya meledak, dan semua kekuatan hukum yang terikat pada tubuh terlepas dalam sekejap. Wow, pada saat ini, 4 sosok yang muncul di sekitar menara sedang merapalkan mantranya secara terpisah. Baru setelah itu Fang Yu dapat melihat penampilan mereka dengan jelas. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng hantu menakutkan yang dibuat dengan tangan. Melihat bagaimana topeng ini digambar, hati Fang Yu terkejut. Bagaimana rasanya gaya sekte di bumi, sekte hantu-hantu, begitu mirip. Setiap murid sekte hantu dunia bawah harus memakai topeng. Dan gaya topeng mereka mirip dengan topeng yang dikenakan keempat biksu ini. Apakah itu biksu dari sekte hantu Nether? Penguasa menara ini adalah biksu dari sekte hantu Nether. Bagaimana ini mungkin? Hati Fang Yu sedikit bergetar. Bas. Tapi ketika Fang Yu masih terkejut, keempat pria bertopeng hantu hitam menunjukkan gelombang pedang di tangan kanan mereka. Bilahnya berwarna biru. Tanda di atas membuat Fang Yu semakin terkejut. Ini adalah pedang King Qiao dari King Xiaomen di dunia budidaya bumi. Karena karakteristiknya yang jelas, Fang Yu mengingatnya dengan sangat jelas. Terlalu terkejut, keempat pria berbaju hitam berteriak bersamaan, dan bila di tangan mereka menebas ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu masih bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, tetapi pada saat yang sama, telapak tangannya juga terangkat, mengeluarkan energi sihir yang hebat. Ledakan. Beberapa energi pedang yang mengandung hukum kekuatan mengalir menuju Fang Yu. Namun sebelum mereka menyentuh Fang Yu, mereka diguncang oleh Zenqi yang agung. Memanggil, sosok Fang Yu melintas dan muncul di belakang salah satu pria berbaju hitam. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mencengkeram leher pria berbaju hitam itu. Di saat yang sama, tangan kirinya melepas topeng di wajah pria berbaju hitam itu. Retakan, topeng pria berbaju hitam terkoyak, memperlihatkan wajah tanpa fitur wajah. Tapi ada goresan tinta di sana. Karakter 3. Hanya boneka. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Pada saat ini, 3 pria berbaju hitam menyerang Fang Yu lagi. Retakan. Fang Yu mencubit keras-keras dengan tangan kanannya, menjepit leher boneka di tangannya hingga berkeping-keping. Lalu, di-flash lagi. Wow, Fang Yu lolos dari pemboman beberapa energi sihir. Bum bum bum, danau yang semula tenang dibombardir dan meledak menjadi kolom air. Dan Fang Yu muncul lagi di samping pria berbaju hitam lainnya. Retakan, demikian pula, Fang Yu merobek topengnya. Benar saja, itu sama dengan yang sebelumnya, hanya saja ada 2 yang tersisa di wajahnya. Apa, boneka ini masih ingin melawan, mengeluarkan suara serak dan kaku. Ledakan, Fang Yu menamparkan telapak tangan kanannya, menghancurkan kepala boneka itu. Kemudian, dia berlari lagi dan berlari menuju seorang pria berbaju hitam. Retakan. Hal yang sama juga benar.
Setelah topengnya dilepas, orang berbaju hitam tidak bisa melihat ciri wajahnya, yang ada hanya 4. Ledakan, Fang Yu menghancurkan bagian atas tubuhnya dengan pukulan. Memanggil, akhirnya, Fang Yu tiba di depan pria berpakaian hitam terakhir. Topengnya bergerak-gerak, dan benar saja, ada 1, 2, 3, 4 boneka. Untuk menghadapi boneka terakhir, Fang Yu tidak mengerahkan tenaganya, tetapi melepaskan banyak energi sejati untuk mengunci boneka itu dan mencegahnya bergerak. Boom, boom, boom. Tapi ketika Fang Yu melakukan ini, semburan energi sihir yang kuat meledak dari belakang. Oke, Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Ketiga boneka yang terluka parah olehnya telah memperbaiki tubuh mereka dan bergegas kembali. Boneka dengan kemampuan memperbaiki diri. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dingin. Wow, lalu, dia bergegas keluar lagi. Boom, boom, boom. Setiap kali tubuh itu muncul, itu adalah pukulan berat yang berisi kekuatan 10.000 cara. Tinjunya meledak, dan tubuh boneka itu hancur, dan tidak ada sampah yang tersisa. Singkirkan boneka dengan 1 pukulan. Setelah 3 pukulan berturut-turut, ketiga boneka itu berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Pada saat ini, Fang Yu kembali ke boneka terakhir. Kemudian, buka mata jalan untuk melihat menembus tubuh boneka tersebut. Hukum, tanda ini adalah... Setelah melihat melalui boneka itu, Fang Yu melihat tanda yang sangat jelas di bidang penglihatannya. Ibarat bentuk semanggi, sebenarnya merupakan kumpulan hukum. Ini adalah segel Feng Luo. Dalam dunia budidaya makhluk abadi di bumi, sebuah sekte yang sangat pandai membuat boneka bernama Feng Luozong. Boneka yang dibuat oleh sekte mereka harus memiliki segel. Saat ini, Fang Yu sangat terkejut. Ditambah lagi teknik pedang Taizen yang berasal dari Gunung Taizen. Keempat boneka ini dibuat dengan metode rahasia Feng Luozong, memakai topeng unik dari sekte hantu, dan menggunakan pedang King Qiao dari King Xiaomen. Mereka menggunakan metode pedang Taizen dari Gunung Taizen. Itu gado-gado. Fang Yu juga menduga dari awal bahwa pemilik menara aneh ini berasal dari sekte hantu. Tapi sekarang sepertinya, tidak sama sekali. Pemilik menara jelas menguasai rahasia banyak sekte di bumi saat itu. Lebih-lebih lagi, mereka semua adalah sekte yang sangat terkenal dan terkemuka pada saat itu. Orang seperti itu, siapakah itu? Mata Fang Yu berkilat kaget, melihat boneka terakhir di depannya. Busur, saat Fang Yu masih shock, Bebe tiba-tiba berteriak lagi. Memanggil, rasa dingin sudah mendekati punggung Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar, dia segera menoleh dan menghancurkan pukulannya. Ledakan, di depannya ada hantu tembus pandang, yang diterbangkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan. Fang Yu melihat ke bawah. Seluruh menara bersinar, hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menyerang Fang Yu. Ada pertahanan lain, mata Fang Yu bergerak sedikit dan telapak tangan kanannya terangkat. Bum bum bum, Fang Yu melepaskan banyak energi sejati, menghempaskan hantu-hantu ini. Bas, saat ini, menara itu meledak lagi dengan cahaya yang kuat. Tak ada habisnya. Mata Fang Yu dingin dan dia menukik ke bawah. Titik. Yang terbesar ketiga. Bum bum bum. Sejumlah besar platform roda gila meluncur ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini bukan untuk berangkat, tapi untuk melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa mayoritas super akan melakukan perang salib, para biksu tingkat bawah dari kelompok besar ketiga tidak dapat lagi menahan rasa takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin mati. Harus melarikan diri dari kelompok besar ketiga sebelum pasukan super besar tiba. Masih ada peluang. Boom, boom, boom. Sejumlah besar biksu bergegas naik ke platform roda gila, dan kemudian segera melarikan diri. Satu demi satu roda gila terangkat. Seluruh kam berada dalam kekacauan. Saat ini, aturan asli tidak lagi dapat membatasi. Dalam menghadapi hidup dan mati, siapapun akan memilih hidup tanpa ragu-ragu. Di puncak menara pusat, Tiannan dan yang lainnya tampak jelek. Baik Qiu Liang dan Ren Le gemetar. Pada saat seperti ini, mereka adalah pemimpin bintang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak pemimpin kerusuhan ini berada di level komandan. Satu orang memimpin dan merespons setiap saat. Setelah roda gila diangkat, situasi menjadi tidak terkendali. Semula situasi di departemen terbesar ketiga masih agak kacau. Bagaimanapun, penampilan Fang Yu masih sangat singkat, dan para pembudidaya tingkat rendah belum bereaksi.
Serangkaian tindakan yang dilakukan departemen terbesar ketiga baru-baru ini juga sangat cepat dan tidak dapat diterima. Kelompok terbesar kedua yang terdiri lebih dari 2 juta biksu juga termasuk dalam kelompok terbesar ketiga. Kombinasi dari berbagai situasi kompleks akan mengantarkan pada tekanan ekstrim dari yang paling super. Situasinya di luar kendali. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Renly memegangi kepalanya, wajahnya penuh keputusasaan dan kesakitan. Di sisi lain, wajah Qiuli yang pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Kelompok terbesar ketiga dari mereka telah merencanakan segalanya sejak ditemukannya batu dewa. Namun baru-baru ini, kemunculan Fang Yu memberi mereka harapan, namun membuat mereka putus asa. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya seperti mimpi. Kini, mimpi itu hancur. Fang Yu menghilang, dan pihak ketiga jatuh ke dalam kekacauan ekstrim, dan akhir kehancuran telah ditetapkan. Saat ini, Qiu Liang tidak terlalu takut. Namun, keengganan, kemarahan, kesedihan berkobar di hatinya. Jika tidak ada harapan di awal, bahkan jika Anda mati saat ini, itu tidak akan terasa tidak nyaman. Namun, Fang Yu menunjukkan kepada mereka harapan. Ah, Qiu Liang menengadah ke langit dan meraung, matanya memerah. Di depannya, Tiannan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat platform roda gila yang terus-menerus naik ke langit, seolah sedang melamun. Ledakan. Fang Yu meledak dengan kepalan belati yang sepenuhnya transparan. Pada titik ini, tidak ada lagi pergerakan di menara di bawahnya. Akhirnya tidak ada cara lain untuk membela diri. Fang Yu menghela nafas lega. Pemilik menara sangat waspada dan meninggalkan banyak pertahanan. Hanya saja semuanya diselesaikan oleh Fang Yu. Selama proses ini, Fang Yu menjadi semakin ketakutan. Sebab, ia menemukan banyak sekali berbagai mantra dari sekte tertentu di dunia budidaya bumi. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan identitas pemilik menara. Putus asa, lingkungan sekitar kembali tenang, Fang Yu kembali ke menara lagi. Melihat tempat tidur di tengah menara, Fang Yu mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dia berjalan ke depan dan menyentuh papan tempat tidur. Lembut dan nyaman untuk berbaring. Omong-omong, Fang Yu sepertinya sudah lama tidak berbaring di tempat tidur. Memikirkan hal ini, dia sangat ingin berbaring dan tidur. Kupikir ada pria yang begitu mesum sehingga dia bisa menembus 49 pertahanan yang telah aku buat. Sekarang saat aku melihatnya, ternyata itu kamu. Pada saat ini, seorang laki-laki suara datang dari belakang. Mendengar nada santai dan sedikit suara bercanda, gerakan tangan Fang Yu segera berhenti, dan hatinya terkejut. Suara ini sangat familiar. Ini sangat familiar. Fang Yu perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Sesosok berdiri di udara kurang dari 50 meter dari Fang Yu. Dia merangkul dadanya, wajahnya yang tidak tampan, tapi wajahnya yang bersudut dipenuhi dengan senyuman. Fang Yu akrab dengan wajah ini. Sangat familiar. Itu adalah Lin Batian, seorang teman baik yang lahir dan mati bersama Fang Yu saat itu. Ketika Tiandaomen dihancurkan, dia mundur. Ketika dia meninggalkan Bea Cukai, Fang Yu terdiam. Dia tidak menemukan Fang Yu, dan melonjak. Dan Fang Yu baru memenuhi wasiat yang dia tinggalkan lebih dari 2000 tahun setelah keilahiannya naik. Setelah wasiatnya hilang, belum sampai hari ini, Fang Yu melihat wajah familiar ini lagi. Lin Batian. Fang Yu lekat-lekat menatap Lin Batian, lalu senyuman muncul di wajahnya. Itu benar-benar Lin Batian. Ketika dia mengetahui bahwa pemilik menara ini secara bersamaan menguasai banyak metode rahasia. Sekte terkenal dunia budidaya bumi, Lin Batian sebenarnya terlintas di benaknya. Sekarang, Lin Batian muncul. Pemilik menara ini, memang Lin Batian. Pada saat ini, Lin Batian memandang Fang Yu dari atas ke bawah dan berkata, kecuali rambut putih di kepalamu, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali, Fang Yu. Kamu tahu, aku telah banyak berubah, jadi jauh lebih tampan dari sebelumnya. Mendengar ini, Fang Yu pun mengamati wajah Lin Batian dengan cermat. Nyatanya, Lin Batian tidak banyak berubah. Kecuali pakaiannya yang relatif sederhana dan wajahnya yang semakin berubah-ubah, tidak ada perubahan besar. Tentu saja, jika Anda harus mengatakan, temperamennya sangat berbeda. Tampil lebih tenang dan dewasa. Tapi melihat Lin Batian saat ini, Fang Yu masih melihat ke dalam hatinya. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah tanah kematian. Sebelumnya,
dia juga menemukan salinan yang persis seperti dirinya. Sekarang bertemu Lin Batian, mungkin bukan tanah kematian yang melakukan hantu. Wow, saat ini, Lin Batian sudah tiba di depan Fang Yu. Dia meletakkan tangannya di bahu Fang Yu dan mengamati tubuh Fang Yu lagi. Lalu, kedua tangannya meremas bahu Fang Yu. Orang sungguhan, adalah orang sungguhan. Aku khawatir kamu disamarkan oleh makhluk gelap, agar tidak bahagia. Kegembiraan di mata dan nada bicara Lin Batian melampaui kata-kata. Dia menatap Fang Yu, pupil matanya sedikit merah. Baginya, terakhir kali aku melihat Fang Yu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lagi pula, dia tidak memiliki ingatan tentang wasiat yang tersisa di bumi. Saat ini, Fang Yu juga mengamati Lin Batian dengan cermat. Fang Yu dengan cermat mengamati semua fitur wajah, napas, nada suaranya, dan berulang kali membandingkannya dengan Lin Batian dalam ingatannya. Segera, dia pada dasarnya yakin bahwa Lin Batian di depannya jelas bukan penyamaran. Lama tak jumpa, Fang Yu tersenyum. Lin Batian memandang Fang Yu, mengangguk, lalu keduanya berjabat tangan seperti sebelumnya dan menyentuh bahu mereka lagi. Aku bilang tadi, dengan bakatmu, mustahil untuk tidak naik, tapi tempat kita bertemu agak memalukan. Lin Batian dan Fang Yu kembali ke menara bersama dan menggelengkan kepala. Proses pendakianku sangat istimewa. Fang Yu menjawab, ini berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Oh, tidak masalah bagaimana kamu bangun, yang penting kamu sudah bangun. Lin Batian berkata, menepuk bahu Fang Yu, dan berkata dengan ekspresi puas, Fang Tua, lihat ini menaranya, saya yakin pengalaman barusan telah membuat Anda sangat terkesan. Apakah kamu biasanya berlatih di menara ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Ya, lihat seberapa besar tempat tidur ini. Lin Batian berjalan ke sisi tempat tidur, mengulurkan tangan dan menepuk kasur, dan tersenyum penuh kemenangan. Peningkatan tertentu dapat dicapai dengan banyak kerja keras, dan tidak boleh ada kelambanan. Sejak itu, saya telah bekerja keras dan terus mempelajari berbagai latihan. Sampai saya naik dan diteleportasi ke tempat hantu ini, apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, akhirnya berguna. Menara ini adalah hasil kerja keras saya. Itu dengan sempurna membantah pernyataan guruku saat itu. Hari ini, di mana aku harus bersenang-senang dalam kesakitan dan di mana aku harus bekerja keras. Aku berbaring di tempat tidur dan berlatih. Mendengar ucapan Lin Batian yang berapi-api, Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh dan melihat ke tempat tidur di depannya. Dia bingung dengan fungsi tempat tidur ini sebelumnya. Dan sekarang, kebenarannya jelas. Orang ini Lin Batian, benar-benar hantu, dia bahkan menemukan cara budidaya yang malas. Semua aura diambil dari bawah danau ini. Semuanya adalah kekuatan sihir gelap, tapi melalui lingkaran sihirku. Yang diatur dengan cermat, tentu saja yang paling penting adalah batu suci di tengah menara, Lin Batian masih membual. Jadi, kamu punya waktu untuk berbohong di sini dan tidur. Fang Yu mengangkat alisnya. Apa yang kamu katakan terlalu jelek. Pertama-tama, ini bukan waktu luang, tetapi sebagian besar waktu di sini. Saya akan pergi sebentar lagi. Kedua, ini bukan untuk tidur, tetapi untuk berlatih. Lin Batian berkata, oleh karena itu, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya berkultivasi di sini. Fang Yu memandang Lin Batian, menyipitkan matanya dan bertanya, kamu datang ke sini setelah Datian Chensing menghilang. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Lin Batian membeku. Dia memandang Fang Yu dan berkata dengan kaget, bagaimana kamu tahu? Jangan membicarakan hal-hal lain yang tidak relevan, saya akan menceritakan pengalaman saya sebelumnya terlebih dahulu, dan Anda mungkin harus menceritakan pengalaman Anda sebelumnya. Fang Yu berkata dengan ringan, kita sekarang perlu bertukar informasi ini. Untuk terus berbicara, petik 2 titik. Oke, Lin Batian juga terlihat serius dan mengangguk. Setelah itu, Fang Yu secara singkat berbicara tentang pengalamannya selama lebih dari 2000 tahun di bumi. Termasuk kemudian menghadapi keinginan Lin Batian, lalu kebangkitan ras alien, arus deras, dan kemudian secara paksa naik ke bintang Datianchen. Saya mendengar tentang perbuatan Lin Batian dari Datianchen dan serangkaian hal lainnya keluar. Selain itu, Fang Yu memberi Lin Batian energi mendalam yang tersisa dari wasiatnya, sehingga dia bisa mendapatkan kenangan akan periode waktu itu. Ketika berbicara tentang pengalaman Datian Chensing, terutama tentang Lin Sunyu,
Ekspresi Lin Batian tidak banyak berfluktuasi seperti Fang Yu tetapi matanya memang merah. Dengan cara ini, saya datang ke alam Suyuan, dan kemudian turun ke sini lagi secara tidak sengaja dan melihat Anda. Fang Yu selesai berbicara dan menarik napas dalam-dalam. Menceritakan kembali pengalaman sebelumnya membuatnya merasa sangat tidak nyata. Segalanya seolah-olah sudah diatur, satu demi satu terjadi, bersilangan dan bercampur. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya, setelah datang ke pesawat besar, dia tidak menghabiskan banyak waktu atau tenaga, dia masih menemukan Lin Batian. Tapi setelah Lin Batian mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, dia terdiam. Meski berusaha menyembunyikannya, kesedihan dan kemarahan di matanya masih terlihat jelas. Saya pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan kekuatan penyebab Sun Yu dan membiarkannya pulih, Fang Yu berkata dengan nada tegas dan mata dingin, harga yang harus dibayar. Merekalah yang diam-diam mengintai keberadaan umat manusia, tidak peduli siapa mereka dan seberapa kuatnya. Aku akan membuat mereka membayar harga. Lin Batian mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, Sun Yu percaya padamu, aku secara alami percaya padamu. Aku bangga pada Sun Yu, dia telah melakukan semua yang aku perintahkan. Dia jauh lebih baik dariku. Setelah mengatakan ini, Lin Batian menoleh dan melihat ke langit. Fang Yu tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Lin Batian berbalik, menjadi sangat tenang. Saya punya pertanyaan, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Lin Batian bertanya. Ibu Sun Yu, siapa itu? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, Lin Batian melihat ke langit lagi, menghela nafas, dan berkata, ibunya. Aku baru saja memberitahumu, kamu tidak tahu siapa itu. Bukan satupun dari lusinan orang suci kamu disukai sebelumnya. Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Petik 2 titik. Tidak, aku masih terlalu muda saat itu, dan kemudian aku menjadi jauh lebih dewasa. Lin Batian terbatuk dan berkata dengan wajah serius, saya menyadari bahwa menikahi seorang istri dan mencari bakat bukan hanya seorang wanita cantik. Tetapi di Datian Chensing, dikabarkan bahwa Anda bahkan mengambil tubuh seorang wanita. Peri, kata Fang Yu dengan mata menggoda. Itu benar-benar kesalahpahaman. Itu sebuah kesalahan. Lin Batian membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, saya, Lin Batian, bukan orang mesum. Saya mengambil mayat itu untuk tujuan penelitian. Hanya mayat kering, apalagi yang bisa saya lakukan. Anda bahkan tidak akan percaya ini palsu berita, Pak Tua. Saya hanya mengulangi apa yang saya dengar, Anda tidak perlu terlalu bersemangat, kata Fang Yu. Rumor ini menghina kepribadianku dan menginjak-injak martabatku. Mau tak mau aku menjadi bersemangat. Sialan Datian Chensing, jika aku tidak dibawa pergi secara paksa oleh kekuatan itu, aku pasti akan meledakkannya satu persatu. Lin Batian mengertakkan gigi, marah. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan matanya, berhenti bercanda, dan bertanya dengan tegas, saya sudah mengatakan tentang pengalaman saya. Anda harus membicarakan pengalaman Anda. Di Datian Chensing, kekuatan apa yang kamu temui? Setelah menghilang, apa yang kamu alami? Mendengar pertanyaan Fang Yu, Lin Batian mengejang sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan berbalik menghadap danau yang luas. Lalu, bicaralah perlahan. Pengalaman Fang Yu di bumi, sebenarnya, sudah mendengarnya dari surat wasiat, dan tidak ada perbedaan. Satu-satunya bagian tambahan adalah adegan dan perasaan spesifik Lin Batian ketika dia melonjak. Dan setelah meninggalkan bumi dan naik ke tingkat atas, dia tiba di Datian Chensing. Lin Batian, yang baru saja tiba di Datian Chensing, menemukan bahwa kekuatannya hanya berada di bawah. Dunia peri imajiner dan makhluk abadi yang kuat tidak muncul. Dia seperti Fang Yu, yang pertama kali tiba di Datian Chensing. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa ada begitu banyak alam di masa kesengsaraan, dan dia jauh dari keabadian. Jadi dia mulai berlatih keras lagi. Adapun beberapa petualangan, warisan, dan peningkatan pesat dalam budidaya. Lin Batian berkata singkat, karena dia tahu Fang Yu tidak akan terkejut dengan kecepatan kultivasinya. Bagaimanapun, di bumi, Lin Batian adalah penyihir budidaya kelas 1. Setelah itu, saya membangun gerbang eklosion berkembang hingga puncaknya. Saya menyadari bahwa banyak orang yang menginginkan saya mati dan ingin gerbang eklosion runtuh, jadi akhirnya, saya menemukan bahwa kekuatan datang dari level yang lebih tinggi. Sehari sebelum saya menghilang,
saya merasakan nafas pihak lain dan menerima provokasi pihak lain. Saya menyadari pada saat itu, saya mungkin ada yang salah, jadi saya segera menemukan Sunyu dan memberitahunya sesuatu. Lalu aku pergi ke lokasi yang diminta oleh pihak lain. Setelah itu, saya bertemu dengan lawan yang persis sama dengan saya, tetapi belum 2 ronde pertandingan, tiba-tiba saya merasakan nafas yang mengerikan keluar dari langit. Setelah itu, saya secara paksa ditarik ke saluran luar angkasa, dan ketika saya mendarat, saya sudah berada di sini, yaitu tanah kematian. Pengalaman ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi Lin Batian. Diceritakan kembali kini, wajah dan matanya masih dipenuhi aura pembunuh yang dingin dan amarah, disertai ekspresi kaget. Kekuatan dari tingkat yang lebih tinggi memberinya tekanan besar dan membuatnya merasa tidak berdaya. Dengan kata lain, setelah kamu menghilang dari Datian Chensing, kamu datang ke tanah pertanda kematian, dan tidak pergi lagi. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Lin Batian mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, setelah itu, saya mencapai tanah pertanda kematian dan saya terjebak untuk mati di sini. Tetapi setelah usaha pribadi saya masih menemukan cara untuk pergi dari sini. Benar, tapi tidak sepenuhnya pergi. Singkatnya, situasiku agak istimewa, aku harus menjelaskannya perlahan. Tunggu, saat kamu berbicara tentang pengalaman Datian Chensing, apakah kamu lupa satu paragraf? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya. Hah, aku sudah membicarakannya secara detail, jadi tidak boleh ketinggalan. Apa maksudmu? Lin Batian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fang Yu menatap wajah Lin Batian sambil tersenyum, dan berkata dengan singkat, Huayan. Mendengar kata Huayan, mata Lin Batian jelas berubah, tapi dia berpura-pura bingung dan bertanya, menyilaukan macam apa? Entahlah. Huayan, bos alam tak berujung yang saya sebutkan sebelumnya, pewaris yang dikembangkan oleh iblis pertama dalam 10.000 cara, apakah Anda masih bertingkah bodoh? Fang Yu mengangkat alisnya. Oh, itu dia, aku tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Lin Batian menggaruk kepalanya dan tersenyum datar, ada apa dengan dia? Lin Mao, Fang Yu mengucapkan kata lain sambil tersenyum. Pada titik ini, Lin Batian tidak bisa menahan diri lagi. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Fang Tua, ini benar-benar kecelakaan, kecelakaan dalam kecelakaan. Aku hanya menggunakan wajahmu dengan santai, dan pilih nama dengan santai, bagaimana aku tahu dia akan menganggapnya serius? Bagaimana saya bisa menebak, apakah Anda benar-benar akan bertemu dengannya? Hahaha, Lao Fang kakak Huayan ini masih bagus, walaupun itu bukan tipe favoritku, tapi aku memikirkanmu saat itu, jadi itu bisa dianggap sebagai sedikit jalan untukmu. Kamu dan dia harus berkembang dengan baik, dan kamu seharusnya menemukan rekan Tao yang cocok. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Fang Yu mengangguk dan berkata, terima kasih atas bayanganmu. Aku melihat wajah cantik ini sangat cocok untukmu, jadi aku memutuskan untuk membukakan jalan untukmu. Inilah yang harus dilakukan oleh saudara yang baik, kata Lin Batian sambil menepuk pahanya. Karena saya memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi sebelum meninggalkan Datian Chensing, saya berjanji pada Huayan satu hal. Fang Yu berkata perlahan, oh, apakah sudah menikah? Kapan Huayan datang untuk menikah? Itu bagus sekali. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Saat itu, saya pasti akan menjadi saksimu, Lin Batian menyeringai. Aku berjanji padanya bahwa ketika aku menemukanmu, aku akan membantunya membalas dendam dan mengalahkanmu. Fang Yu mencibir. Senyuman Lin Batian langsung menegang di wajahnya. Senyuman Fang Yu semakin cerah. Lao Fang, aku memperlakukanmu sebagai saudara, kamu tidak akan dilupakan. Apakah kamu akan memukulku karena perkataan Huayan? Lin Batian mundur dan berkata, seperti yang kalian tahu, saya adalah orang yang menepati janji. Karena saya sudah berjanji kepada orang lain, saya harus menepatinya, kata Fang Yu. Jika kamu menginginkan ini, maka kita tidak dapat bicara. Lin Batian tampak seperti hendak lari. Lupakan saja, mari kita bicarakan lagi nanti. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, selesaikan dulu pengalamanmu di pertanda tanah kematian. Pengalaman tanah kematian, sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan, ini sangat sederhana. Lin Batian berkata dengan sungguh-sungguh,
saya telah berada di sini selama sekitar 1000 tahun, dan waktu pastinya tidak diketahui. Selama waktu ini, saya telah berkeliaran, berurusan dengan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian saya menemukan banyak hal baik, hal-hal, lalu membuat menara yang bisa kamu latih sambil tidur. Selain itu, aku juga berkenalan dengan banyak makhluk gelap. Persahabatan yang baik. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dikurung di tanah tanda kematian. Mengapa kamu mengatakan itu? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Keberadaan yang memaksaku menghilang dari Datian Chensing, memberiku hadiah yang luar biasa, sehingga meskipun aku benar-benar dapat menemukan cara untuk meninggalkan tanah kematian, aku tidak dapat benar-benar pergi. Karena, separuh dariku tubuh dan jiwa, telah terikat pada pertanda tanah kematian, dan tidak akan pernah keluar darinya. Mendengar ini, mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bertanya, bagaimana sebenarnya ikatannya? Bagaimana tepatnya? Aku tidak tahu, tapi yang pasti, ini tidak bisa dimengerti. Lin Batian menggelengkan kepalanya, tidak ada banyak gejolak emosi di matanya, dan berkata, jika aku benar-benar melarikan diri dari pertanda kematian, maka, adalah jalan buntu, jiwa dan raga akan hancur total. Lalu kamu bilang sebelumnya, kamu menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Fang Yu mengerutkan kening. Ada kemungkinan untuk pergi, tapi hanya untuk waktu yang singkat. Lin Batian menjawab, ada batasan waktu yang ketat. Jika saya tidak kembali melampaui waktu tersebut, tubuh dan jiwa saya akan terbelah dua. Ngomong-ngomong, pada awalnya sebelum saya mencoba meninggalkan tanah pertanda untuk kedua kalinya, aku tidak melihat adanya kelainan pada tubuhku. Aku sangat bahagia saat itu, tapi, hanya untuk menyadari bahwa aku dikurung. Kekuatan dari tingkat yang lebih tinggi, benar-benar kejam. Mendengar ini, Fang Yu menatap Lin Batian dengan tatapan berbeda di matanya. Di permukaan, tampaknya setelah bertahun-tahun, Lin Batian tidak banyak berubah, dan kepribadiannya masih optimis dan ceria seperti dulu. Namun nyatanya, apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dapat menimpa siapapun, itu adalah kenangan yang sangat tragis. Setelah Datian Chensing mencapai puncaknya, tiba-tiba ia menjadi sasaran kekuatan di luar jangkauan pesawat, dan kemudian dipindahkan ke tempat hantu di tanah pertanda kematian. Saya tinggal di tempat ini selama ratusan tahun dan ribuan tahun, perlahan-lahan tumbuh, dan akhirnya menemukan cara untuk pergi, hanya untuk menyadari bahwa saya tidak dapat lagi meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Sungguh suatu pukulan yang luar biasa. Tapi Lin Batian menyebutkan hal ini dengan senyuman di wajahnya, ekspresi kecerobohan. Tapi sebagai orang yang paling mengenalnya, Fang Yu tahu, hatinya pasti sakit dan menderita. Namun, ia tidak akan menunjukkannya di depan orang lain, apalagi di depan orang yang ia sayangi. Biarkan aku membantumu melihatnya, aku mungkin punya cara untuk membantumu. Fang Yu menyipitkan mata. Kamu, Lin Batian hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu telah membuka mata jalannya, dan cahaya keemasan yang kuat muncul di pupilnya. Pedang salib emas itu berputar perlahan. Kemudian, dalam pandangan Fang Yu, seluruh tubuh Lin Batian benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lin Batian menjadi siluet humanoid dengan berbagai kemampuan magis yang terjalin di dalamnya. Aliran roh di meridian berubah, dan Sendai di Dantian semuanya hadir dalam visi Fang Yu. Tapi bukan itu poinnya. Fokus Fang Yu adalah pada banyaknya titik pada garis tubuh Lin Batian. Nampak berwarna abu-abu tua bening, sepotong demi sepotong, tersebar tidak beraturan dan tidak merata ke seluruh tubuh. Garis yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke titik-titik ini, mengarah langsung ke tanah-tanah kematian. Desir, Fang Yu menggunakan kekuatan mata jalan untuk mencoba memotong garis-garis ini. Tanda-tanda ini bukanlah tanda biasa, dan hukum yang menghubungkan tanda tersebut bukanlah hukum biasa. Faktanya, nyawa temanmu sudah terhubung dengan tanah kematian, kalimat itu hanya akan menyebabkan kerusakan yang sama pada temanmu, dan bahkan jiwa yang hancur. Tubuh akan mati. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Hati Fang Yu bergetar dan segera menghentikan semua tindakannya. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Fang Yu bertanya. Saya tidak tahu persis apa yang harus saya lakukan, tetapi Anda sama sekali tidak bisa melakukannya, kata Li Huoyu. Fang Yu mengerutkan kening, dan cahaya keemasan di pupil matanya perlahan menghilang. Melihat ekspresi Fang Yu, Lin Batian maju selangkah, menepuk bahu Fang Yu, dan tersenyum. Sebenarnya bagi saya, situasi ini bukanlah masalah besar. Saya sering meninggalkan tanah kematian,
dunia luar tidak terlalu menarik, kelompok budidaya aliansi membosankan. Dibandingkan dengan di luar, saya lebih suka tinggal di sini. Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap Lin Batian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu, kamu tidak pernah rela terjebak di sini selamanya. Jangan khawatir, saya pasti akan memikirkan cara untuk membantu Anda pergi, pastinya. Mata Lin Batian berkedip dan dia tidak berbicara. Dia memalingkan muka, berbalik setelah beberapa saat, dan berkata, omong-omong, makhluk gelap baru saja memberitahuku bahwa dia menemukan biksu asing dan bertanya apakah dia ingin mengirim orang itu kepadaku, karena aku terlalu bosan di hari kerja. Ada preferensi untuk mempelajari biksu asing, bukankah orang itu akan menjadi temanmu? Oh, Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian dia tahu, pria yang dibicarakan Lin Batian mungkin berusia 8 tahun Yuan berpisah darinya. Apakah orang itu sudah mati? Fang Yu bertanya, karena aku menanyakan hal itu, orang itu pasti belum mati, kalau tidak, apa gunanya mengirim mayat? Kalau begitu biarkan saja, Fang Yu segera berkata, oke, Lin Batian mengangguk, dan kemudian menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara aneh. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Fang Yu dan menjelaskan, ini adalah bahasa unik di pertanda tanah kematian, dan hanya penduduk lokal yang dapat berbicara. Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan saya dianggap setengah penduduk lokal. Ledakan, sebelum kata-kata itu jatuh, bayangan hitam muncul di atas. Kemudian, sesosok tubuh jatuh dari langit dan menghantam tepat di depan Fang Yu dan Lin Batian. Orang ini adalah 8 Yuan yang pingsan dalam keadaan koma. Bab 2350. Ini orangnya. Fang Yu mengangguk melihat 8 Yuan yang tergeletak di menara. Ini temanmu. Kelihatannya tidak bagus. Lin Batian berlutut di depan 8 Yuan, mengangkat alisnya, dan berkata. Dia adalah pemimpin bintang 7 dari Open Mountain Alliance, dengan basis budidaya bumi abadi awal, kata Fang Yu. Oh, pemimpin bintang 7 dari Open Mountain Alliance, status ini luar biasa. Lin Batian berkata dengan sedikit terkejut. Karena kamu telah meninggalkan negeri pertanda kematian, kamu juga harus memiliki pemahaman tentang dunia luar. Fang Yu bertanya, tentu saja, bukankah 3 aliansi besar yang membagi dunia, apakah aliansi gunung terbuka, aliansi cahaya bintang, aliansi mendalam awal, kata Lin Batian sambil mengerutkan bibir, ketiga aliansi ini mengendalikan seluruh void alam neraka. Adapun para biksu di dunia telah menjadi budak mereka, jadi saya katakan bahwa tidak ada yang menarik di luar. Setelah mengatakan ini, Lin Batian menatap Fang Yu dan berkata, ngomong-ngomong, Lao Fang, kamu belum memberitahuku bagaimana kamu datang ke tempat hantu ini. Masuk akal jika tempat ini sulit ditemukan. Fang Yu bercerita tentang pengalamannya setelah datang ke pesawat besar itu sebelumnya, dan memang dia belum menyebutkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi, dia memberitahu Lin Batian bahwa dia ingin menggulingkan Open Mountain Alliance, dan kemudian dia ingin langsung menuju yang super, tetapi secara paksa mengubah tujuannya di tengah jalan, dan sampai ke alam jurang virtual. Hanya beberapa hari setelah saya datang ke sini, saya ingin menggulingkan salah satu dari 3 kekuatan paling kuat dan mengakar di sini. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan darimu, Lao Fang. Aku merasa tidak nyaman melakukan sesuatu. Aku pikir saat itu, aku adalah bintang masa depan yang taat aturan, yaitu, aku belajar dengan buruk setelah bertemu denganmu. Jangan bicara, saya selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Fang Yu berkata dengan ringan, mengenai sekolah yang buruk, itu sifatmu. Hanya setelah kamu mengenalku barulah kamu membeberkannya. Membosankan untuk mengatakan itu, Lin Batian masih ingin membantah. Tapi saat ini, 8 Yuan yang tergeletak di tanah mengeluarkan suara. Fang Yu dan Lin Batian tampak bersama. Bai Yuan membuka matanya dan berbalik dengan susah payah. Saat melihat Lin Batian yang berada sangat dekat dengannya, seluruh tubuhnya kaget, tubuhnya hampir menyusut menjadi bola sambil mengeluarkan tangisan yang aneh. Peribumi berada pada level ini. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. 8 Yuan masih dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Di manakah dia sekarang terlihat seperti pemimpin bintang 7, orang kuat di negeri dongeng. Namun, keadaan sebenarnya adalah seperti ini. Sekuat apapun kekuatannya, saat menghadapi kematian,
tidak ada yang bisa tetap tenang. Kebanyakan makhluk hidup takut akan kematian. Tidak, jangan. 8 yuan sepertinya telah diserap, dan masih kembali. Oke, jangan malu-malu. Saat ini, suara tidak sabar datang dari belakang Bayuan. Suara ini familiar. Tubuh 8 yuan bergetar, menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat Fang Yu. Meskipun Fang Yu juga seorang musuh, dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi di tempat hantu seperti negeri pertanda, melihat Fang Yu dalam situasi ini, Bayuan sebenarnya merasa ingin melihat sang penyelamat. Dia segera naik ke depan, memeluk kaki Fang Yu, dan berteriak, "Tuan Fang, akhirnya aku melihatmu. Kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku. Kamu harus pingsan dulu." Fang Yu mengulurkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya ke kepala 8 yuan. Bayuan memutar matanya dan pingsan lagi. Bumi abadi. Ah, dunia abadi yang kita nantikan saat itu, dunia abadi yang kita kagumi, sekarang kita benar-benar telah menemukannya, tapi itu saja, dan bahkan kecewa. Lin Batian menggelengkan kepalanya dengan lembut, menghela nafas, dan berkata, "Yang abadi tetaplah manusia, kecuali kekuatannya, tidak ada yang istimewa, itu pada dasarnya berbeda dari apa yang dia bayangkan saat itu." Memang, Fang Yu mengangguk. Sejak datang ke pesawat besar, dia juga telah bertarung melawan beberapa keabadian virtual. Rasanya baginya, para biksu di atas negeri dongeng memang sangat kuat. Tapi baginya, itu tidak lebih. Dalam imajinasi, selain kekuatan, yang abadi juga harus menjadi semacam temperamen. Di atas semua makhluk, membalikkan tangan adalah awan dan menutupi tangan adalah hujan. Dalam satu pikiran, dunia berubah warna, membalikkan keadaan. Fang Yu yang asli, termasuk sebagian besar biksu yang menginjakkan kaki jalan kultivasi, mungkin memiliki imajinasi yang berbeda tentang yang abadi. Tapi pasti terasa sama, yaitu, yang abadi itu maha kuasa dan tertinggi. Tapi setelah saya datang ke alam Suyuan, saya tahu, jenis apa alam virtual abadi di atas alam abadi nyata hanyalah beberapa bawahan yang bertugas di bawah kekuatan besar dari 3 aliansi besar. Mereka, hanyalah salah satu dari kumpulan makhluk, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kita duga, Lao Fang. Lin Batian menatap ke langit dan berkata dengan emosi, "Saat itu, kami mengira segala sesuatu di bumi adalah segalanya. Tetapi setelah terbang, kami menemukan bahwa bumi bukanlah apa-apa. Bintang Tianchen puluhan kali lebih besar dari bintang bumi, dan lebih jauh lagi. Ketika Anda datang ke alam Suyuan, Anda menemukan bahwa bintang Datianchen bukanlah apa-apa. Ada banyak sekali bintang di alam Suyuan yang lebih besar dari bintang Datianchen." Memang benar, kognisi orang adalah selalu terbatas. Fang Yu mengangguk. Jadi memang takdir kita bisa bertemu di tempat seperti ini. Dunia ini begitu besar. Lin Batian berdiri dan berkata, Apa basis kultivasimu sekarang?" Fang Yu memandang Lin Batian dan bertanya. Lin Batian sepertinya sengaja menyembunyikan budidayanya. Di dalam tubuhnya, dia tidak melepaskan jejak aura kultivasi apapun. Oleh karena itu Fang Yu sangat penasaran dengan Lin Batian yang telah terperangkap di negeri pertanda selama bertahun-tahun, di bidang apa budidayanya saat ini. Coba tebak. Lin Batian tersenyum. Fang Yu melihat sekeliling, melirik ke tempat tidur di tengah menara, menyipitkan mata dan berkata, "Saya kira Anda berada di alam negeri dongeng." "Tentu saja, jika saya tidak mencapai ranah tersebut, saya akan sangat menyesal atas bakat saya," kata Lin Batian. "Apa basis budidaya spesifiknya?" "Suxian, Erxian." Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Setelah dia membuka mata jalan tadi, dia melihat Sendai di dantian Lin Batian. Untuk dapat membangun eksistensi Sendai, basis budidayanya harus berada di atas alam keabadian. Hanya saja tidak jelas di keadaan mana. Lin Batian menunjukkan senyuman misterius dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin memberitahu Anda secara lisan. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan mengetahui basis kultivasi saya, tetapi Anda, ketika Anda melakukan gerakan sebelumnya, saya merasakan basis kultivasi Anda. Nafasnya sangat istimewa, sekarang Anda, basis kultivasi apa?" "Pangkalan kultivasi saya," masih perlu bertanya. Seharusnya ada jawaban dalam aura misterius yang baru saja saya kembalikan kepada Anda. Fang Yu mengangkat alisnya. "Itu sudah lama sekali. Sekarang kamu telah melintasi 2 bidang dan menyusulku, aku tidak percaya kamu masih dalam masa pemurnian Qi," kata Lin Batian.
Ini memang masih dalam masa pemurnian, kata Fang Yu. Akhir bab ini, daftar bookmark bab sebelumnya. Tip bab berikutnya, tekan tombol spasi untuk kembali ke daftar. Tekan tombol kiri keyboard untuk kembali ke bab sebelumnya. Tekan tombol kanan keyboard untuk masuk ke bab berikutnya. Bab salah. Klik di sini untuk melaporkan. Matikan font latar belakang kotak Yahei Ping dan ukuran font baris lainnya plus. Periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah juga dikenal sebagai pemurnian Qi 5000 tahun minus 2350. Tanggal 18 Februari tahun 2021 penulis, Li Daoran. Bab 2350. Inilah orangnya. Fang Yu mengangguk melihat 8 yuan yang tergeletak di menara. Ini temanmu. Kelihatannya tidak bagus. Lin Batian berlutut di depan 8 yuan, mengangkat alisnya, dan berkata. Dia adalah pemimpin bintang 7 dari Open Mountain Alliance, dengan basis budidaya bumi abadi awal, kata Fang Yu. Oh, pemimpin bintang 7 dari Open Mountain Alliance, status ini luar biasa. Lin Batian berkata dengan sedikit terkejut. Karena kamu telah meninggalkan negeri pertanda kematian, kamu juga harus memiliki pemahaman tentang dunia luar. Fang Yu bertanya, tentu saja, bukankah 3 aliansi besar yang membagi dunia, apakah aliansi gunung terbuka, aliansi cahaya bintang, aliansi mendalam awal, kata Lin Batian sambil mengerutkan bibir, ketiga aliansi ini mengendalikan seluruh void alam neraka. Adapun, para biksu di dunia telah menjadi budak mereka, jadi saya katakan bahwa tidak ada yang menarik di luar. Setelah mengatakan ini, Lin Batian menatap Fang Yu dan berkata, ngomong-ngomong, Lao Fang, kamu belum memberitahuku bagaimana kamu datang ke tempat hantu ini. Masuk akal jika tempat ini sulit ditemukan. Fang Yu bercerita tentang pengalamannya setelah datang ke pesawat besar sebelumnya, dan memang dia belum menyebutkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi, dia memberitahu Lin Batian bahwa dia ingin menggulingkan Open Mountain Alliance, dan kemudian dia ingin langsung menuju yang super, tetapi secara paksa mengubah tujuannya di tengah jalan, dan sampai ke alam jurang virtual. Hanya beberapa hari setelah saya datang ke sini, saya ingin menggulingkan salah satu dari 3 kekuatan paling kuat dan mengakar di sini. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan darimu, Lao Fang. Saya merasa tidak nyaman melakukan sesuatu. Saya pikir saat itu, saya adalah bintang masa depan yang taat aturan, yaitu, saya belajar dengan buruk setelah bertemu dengan Anda. Jangan bicara, saya selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Fang Yu berkata dengan ringan, mengenai sekolah yang buruk, itu sifatmu. Hanya setelah kamu mengenalku barulah kamu membeberkannya. Membosankan untuk mengatakan itu, Lin Batian masih ingin membantah. Tapi saat ini, 8 yuan yang tergeletak di tanah mengeluarkan suara. Fang Yu dan Lin Batian tampak bersama. Bai Yuan membuka matanya dan berbalik dengan susah payah. Saat melihat Lin Batian yang berada sangat dekat dengannya, seluruh tubuhnya kaget, tubuhnya hampir menyusut menjadi bola sambil mengeluarkan tangisan yang aneh. Peribumi berada pada level ini. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. 8 Yuan masih dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Di manakah dia sekarang terlihat seperti pemimpin bintang 7, orang kuat di negeri dongeng. Namun, keadaan sebenarnya adalah seperti ini. Sekuat apapun kekuatannya, saat menghadapi kematian, tidak ada yang bisa tetap tenang. Kebanyakan makhluk hidup takut akan kematian. Tidak, jangan. 8 Yuan sepertinya telah diserap, dan masih kembali. Oke, jangan malu-malu. Saat ini, suara tidak sabar datang dari belakang Bai Yuan. Suara ini familiar. Tubuh 8 Yuan bergetar, menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat Fang Yu. Meskipun Fang Yu juga seorang musuh, dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi di tempat hantu seperti negeri pertanda, melihat Fang Yu dalam situasi ini, Bai Yuan sebenarnya merasa ingin melihat sang penyelamat. Dia segera naik ke depan, memeluk kaki Fang Yu, dan berteriak, Tuan Fang, akhirnya aku melihatmu, kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku. Kamu harus pingsan dulu. Fang Yu mengulurkan jarinya dan menembakkan seberkas cahaya ke kepala 8 Yuan. Bai Yuan memutar matanya dan pingsan lagi. Bumi abadi. Ah, dunia abadi yang kita nantikan saat itu, dunia abadi yang kita kagumi, sekarang kita benar-benar telah menemukannya, tapi itu saja, dan bahkan kecewa.
Lin Batian menggelengkan kepalanya dengan lembut, menghela nafas, dan berkata, "Yang abadi tetaplah manusia, kecuali kekuatannya, tidak ada yang istimewa, itu pada dasarnya berbeda dari apa yang dia bayangkan saat itu." Memang, Fang Yu mengangguk. Sejak datang ke pesawat besar, dia juga telah bertarung melawan beberapa keabadian virtual. Rasanya baginya, para biksu di atas negeri dongeng memang sangat kuat. Tapi baginya, itu tidak lebih. Dalam imajinasi, selain kekuatan, yang abadi juga harus menjadi semacam temperamen. Di atas semua makhluk, membalikkan tangan adalah awan dan menutupi tangan adalah hujan. Dalam satu pikiran, dunia berubah warna, membalikkan keadaan. Fang Yu yang asli, termasuk sebagian besar biksu yang menginjakkan kaki jalan kultivasi, mungkin memiliki imajinasi yang berbeda tentang yang abadi. Tapi pasti terasa sama, yaitu, yang abadi itu maha kuasa dan tertinggi. Tapi setelah saya datang ke alam Suyuan, saya tahu, jenis apa alam virtual abadi di atas alam abadi nyata hanyalah beberapa bawahan yang bertugas di bawah kekuatan besar dari 3 aliansi besar. Mereka, hanyalah salah satu dari kumpulan makhluk, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kita duga, Lao Fang. Lin Batian menatap ke langit dan berkata dengan emosi, "Saat itu, kami mengira segala sesuatu di bumi adalah segalanya. Tetapi setelah terbang, kami menemukan bahwa bumi bukanlah apa-apa. Bintang Tianchen puluhan kali lebih besar dari bintang bumi, dan lebih jauh lagi. Ketika Anda datang ke alam Suyuan, Anda menemukan bahwa bintang Datianchen bukanlah apa-apa. Ada banyak sekali bintang di alam Suyuan yang lebih besar dari bintang Datianchen. Memang benar kognisi manusia selalu terbatas." Fang Yu mengangguk. "Jadi memang takdir kita bisa bertemu di tempat seperti ini, dunia ini begitu besar." Lin Batian berdiri dan berkata, Apa basis kultivasimu sekarang?" Fang Yu memandang Lin Batian dan bertanya. Lin Batian sepertinya sengaja menyembunyikan budidayanya. Di dalam tubuhnya, dia tidak melepaskan jejak aura kultivasi apapun. Oleh karena itu Fang Yu sangat penasaran dengan Lin Batian yang telah terperangkap di negeri pertanda selama bertahun-tahun, di bidang apa budidayanya saat ini. "Coba tebak." Lin Batian tersenyum. Fang Yu melihat sekeliling, melirik ke tempat tidur di tengah menara, menyipitkan mata dan berkata, "Saya kira Anda berada di alam negeri dongeng." "Tentu saja, jika saya tidak mencapai ranah tersebut, saya akan sangat menyesal atas bakat saya," kata Lin Batian. "Apa basis budidaya spesifiknya?" "Suxian, Erxian." Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Setelah dia membuka mata jalan tadi, dia melihat Sendai di dantian Lin Batian. Untuk dapat membangun eksistensi Sendai, basis budidayanya harus berada di atas alam keabadian. Hanya saja tidak jelas di keadaan mana. Lin Batian menunjukkan senyuman misterius dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin memberitahu Anda secara lisan. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan mengetahui basis kultivasi saya, tetapi Anda, ketika Anda melakukan gerakan sebelumnya, saya merasakan basis kultivasi Anda. Nafasnya sangat istimewa. Sekarang Anda, basis kultivasi apa?" "Pangkalan kultivasi saya," masih perlu bertanya. "Seharusnya ada jawaban dalam aura misterius yang baru saja saya kembalikan kepada Anda." Fang Yu mengangkat alisnya. "Itu sudah lama sekali. Sekarang kamu telah melintasi 2 bidang dan menyusulku, aku tidak percaya kamu masih dalam masa pemurnian Qi," kata Lin Batian. "Ini memang masih dalam masa pemurnian," kata Fang Yu.